Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Real Betis melawan Man United di leg kedua UEFA Europa League. Di atas kertas, Real Betis gunakan pola 1-4-2-3-1. Ketika tanpa bola, bentuk pola Betis menjadi 1-4-4-2. Sedangkan Man United di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Namun di atas lapangan akan berubah menjadi 1-4-1-4-1. Persis polanya seperti melawan Betis di leg pertama. Bruno bersama Fred lebih bermain ke depan, Casemiro sebagai defensive midfielder. Di leg 1 pertandingannya sudah kita analisis. Di leg kedua ini ada beberapa hal yang coba direpetisi oleh Ten Hag di laga ini namun mengalami kesulitan. Apa itu? Yuk kita cek. Build up dilakukan Real Betis tanpa bola. Terlihat Man United gunakan pola 4-1-4-1. Casemiro sebagai defensive midfielder, Bruno dan Fred sejajar posisinya. Betis sulit dari tengah untuk sirkulasikan bola sebab double pivot mereka dikunci oleh Bruno dan Fred, sehingga opsi dari sayap menjadi cara untuk bisa masuk ke lini defense Man United. Di sini Malaysia dengan baik membaca passing dari fullback kanan Betis, Sabali, ke posisi sayap kanan Betis. Di klip ini, sayap kanan Real Betis ikat Malaysia fullback kiri Man United untuk mengikutinya, sehingga ada ruang yang bisa diekspos oleh Betis dari sektor kanan permainannya. Dari tengah, Real Betis kembali masih sulit untuk alirkan bola. Sabali, fullback kanan Betis, lakukan overlap. Fajela berhasil dengan baik beri bola ke Sabali yang membuat Malaysia harus mundur tutup posisi Sabali. End produk dari situasi apa yang diciptakan oleh Real Betis ini, mampu mereka konversi sebuah crossing ke dalam kotak penalti. Real Betis coba gencarkan serangan, di sini berhasil direcovery oleh pemain Man United. Dari situasi ini Man United coba dengan progresif alirkan bola ke depan di saat bentuk defense Real Betis belum terbentuk ideal. 3 pemain Man United bergerak ke depan sebelum terima bola. Ada Velestri, Bruno Fernandes, dan Marcus Rashford. Rodriguez dan Carvalho double pivot Betis mampu dieliminasi oleh pemain Man United akibat tekanan awal tadi mengganggu stabilitas pergerakan Rodriguez dan Carvalho. Weghorst passing ke posisi Marcus Rashford. 3 versus 3 terjadi. Velestri lakukan diagonal run, namun passing dari Rashford terlalu deras sehingga sulit bagi Velestri untuk mendapatkannya. Kembali dari situasi berhasil Man United rebut bola dari attacking Real Betis. Dengan cepat Man United langsung alirkan bola ke depan. Bruno menuju Rashford. Rashford expose ruang di belakang garis defense Betis. Namun bola dari Bruno Fernandes tersebut dengan prima dibaca oleh pemain Real Betis. Man United tidak seperti leg pertama yang sangat nyaman untuk alirkan bola dari belakang, tengah, hingga ke depan. Di leg kedua ini, Man United mengalami kesulitan. Di sini tanpa bola, Betis gunakan shape bertahan 4-4-2. Bruno dan Fred perhatikan posisinya dijaga pergerakannya oleh Rodriguez dan Carvalho. Maguire yang kuasai bola pun ditutup aliran passingnya menuju Bruno Fernandes karena gerakan melingkar pemain depan Betis di momen ini. Casemiro terima bola balik dari Maguire. Situasi sulit dari tengah untuk mengincar posisi Bruno dan Fred membuat Casemiro memberikan bola diagonal ke posisi Wan-Bissaka yang memiliki space yang lebih baik. Namun akurasi passing Casemiro tidak begitu prima. Sulit build up 1-2 sentuhan dari bawah, Man United kembali manfaatkan situasi serangan Betis yang gagal dengan melakukan progresif pass langsung cepat ke depan. Di sini Fred terima bola cepat dari Lisandro Martinez, otomatis karena struktur defense Real Betis belum rapat sehingga ada opsi atau peluang yang muncul bagi Fred untuk mengalirkan bola ke depan menuju Marcus Rashford. Kembali dari serangan Betis gagal, De Gea langsung dengan cepat beri bola pendek menuju Bruno Fernandes. Lihat Bruno Fernandes langsung melakukan direct ke depan di saat bentuk pertahanan Real Betis belum terbentuk rapat padu padat. Passing Bruno Fernandes tepat menuju Rashford, namun posisi Rashford terjebak dalam keadaan offside. Apa yang diinginkan oleh Ten Hag di laga ini terlihat jelas idenya bersama Man United.
Man United coba bermain pendek lagi, 1-2 sentuhan dari bawah untuk bangun serangan. Kembali mentok di area tengah karena jarak antar lini pemain Betis sangat rapat, membuat pemain Man United sulit untuk menjangkau area Bruno dan Fred, sehingga Casemiro lakukan back pass. Hal serupa tetap terjadi di awal klip. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana peran pemain depan Betis untuk tutup jalur passing back Man United dari belakang yang coba memberikan passing ke lini tengah. Di sini pergerakan melingkar pemain Betis ganggu Maguire untuk memberikan passing akurat ke tengah. Di sisi lain, Fred dan Bruno pun kembali ditutup pergerakannya oleh pemain Real Betis. Setelah gagal dari build up bola pendek, kembali Man United manfaatkan permainan transisi. Dari De Gea langsung memberikan bola ke Fred. Karena permainan cepat ini membuat ada timbul celah di sektor kiri permainan Real Betis yang bisa dimanfaatkan oleh Man United. Namun hasil dari serangan ini tidak begitu bisa dimanfaatkan oleh Pellistri. Seterusnya Man United manfaatkan situasi dari serangan Betis yang gagal seperti di momen ini. Bola throw in Real Betis berhasil direbut oleh pemain Man United. Bola langsung dialirkan ke depan. Terjadi situasi 4 versus 3. Pemain Man United unggul jumlah. Sehingga secara prinsip defense Betis gagal membentuk pertahanan yang optimal dan tercipta peluang bagi Rashford. Gol Man United pun berasal dari situasi switch play yang dilakukan pemain Man United, yaitu Casemiro. Casemiro beri bola menuju Rashford. Salah satu tujuan switch play tentu untuk menciptakan ruang dari pergerakan pemain yang tanpa pegang bola menuju pemain Man United yang sedang kuasai bola. Rashford terima bola dan melihat ada ruang yang tercipta, sehingga ia melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan tercipta gol. Inilah dia salah satu manfaat dari permainan switch play.